Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulkarnain Sain kali ini akan menjelaskan mengenai pemasangan atau fitting soft contact lens. Jadi yang pertama yang kita lakukan adalah bagaimana kita mempersiapkan pasiennya itu dengan memperhitungkan status dan refraktif pasien itu sendiri, terutama untuk pasien-pasien dengan kelainan refraktif yang lebih dari 4. Kemudian kita lakukan pemeriksaan segmen anterior, kemudian ocular surface pasiennya, dengan melihat eyelid pasiennya apakah berfungsi dengan baik, kemudian produksi dan distribusi tear filmnya bagaimana, kemudian apakah ada scar atau tidak. Nah, selanjutnya kita juga bisa melakukan pemeriksaan biometri. Nah, pemeriksaan ini bisa dilihat bagaimana tipe astigmatnya, apakah yes the rule ataupun against the rule. Kemudian diameter kornea juga bisa dilihat pada biometri ini. Kemudian base curve-nya juga, base curve yang akan dipasang kita bisa hitung dari biometri, data yang ada di biometri. Kemudian di sini juga kita bisa menentukan kandidat yang baik, yang sesuai untuk dilakukan fitting. Kemudian prosedur pemasangan fitting itu sendiri, yang pertama kita lakukan pemeriksaan segmen anterior dulu kepada pasien. Siapa kita akan melakukan pemeriksaan pada Bapak. Nah, pemeriksaan ini bertujuan untuk melihat apakah ada kelainan pada konjungtif, apakah pada kornea pasiennya, kemudian di palpebranya juga. Ya, silakan Bapak Tanggal. Pemeriksaan, Bapak bisa tutup mata. Pada pasien tutup mata, kita lakukan pemeriksaan pada palpebra pasiennya, bagaimana palpebranya, apakah berfungsi dengan baik ataupun tidak. Kemudian Bapak bisa buka mata kembali. Kita lihat bagaimana konjungtivanya, apakah ada kelainan atau tidak, apakah normal. Kemudian kita bisa lihat juga di korneanya, apakah ada defek pada kornea ataupun tidak ada. Dan ini kita lakukan pemeriksaan yang sama pada mata kiri juga. Kemudian kita lakukan pewarnaan atau fluorescence pada korneanya untuk melihat bagaimana pola defeknya, atau misalnya ada bagaimana distribusi tear film dari kornea. Kita lakukan pemeriksaan dengan mengambil kertas fluorescent, kemudian basahi dengan dites, kemudian kita lakukan dioleskan pada mata di bagian palpebra, di bagian kornis inferior. Kemudian kita melakukan kedip mata, dan kita lakukan pemeriksaan slit lamp dengan menggunakan cobalt blue dan matikan lampu. Kemudian kita lihat apakah ada defek pada kornea dan bagaimana distribusi dari tear filmnya. Bisa buka mata. Pada pasien ini bisa buka mata. Ya, pada pasien ini distribusi filmnya normal dan tidak ada defek pada kornea. Dan itu pun begitu juga dilakukan pada mata sebelah kiri. Kemudian selanjutnya kita bisa lakukan pemeriksaan SIMAR test, SIMAR 1 untuk menentukan produksi air mata pasien. Pemeriksaan ini tanpa menggunakan anestesi. Jadi kita ambil strip SIMAR, kemudian kita letakkan pada bagian palpebra inferior pada mata pasien di bagian kornixnya. Kemudian kita lihat hasilnya, apakah pasien mengalami dry eye atau tidak. Kemudian setelah itu kita pilih jenis soft contact lens-nya dengan melihat data WTW. Pertama kita bisa lihat diameternya dengan melihat WTW-nya, white to white-nya, dan menambahkan 2. Misalnya pada pasien ini white to white-nya itu mata sebelah kanan 11,2, kemudian kita tambahkan 2 menjadi 13,2, sedangkan untuk mata sebelah kiri juga 11,2 tambah 2 menjadi 13,2. Untuk base curve-nya kita ambil yang paling besar antara K1 dan K2, kemudian nanti kita tambahkan 0,6. Nah, misalnya pada pasien ini untuk yang paling besar di mata kanan itu 7,7, kemudian kita tambahkan 0,6 menjadi 8,3. Sedangkan untuk mata kiri itu yang paling besarnya itu 7,5, kemudian kita tambahkan 0,6
sehingga hasil itu 8,1. Jadi pada pasien ini dengan diameter 18,3 pada mata kanan, kemudian base course itu 8,3, kemudian pada mata kiri itu diameter 13,2 dengan base course-nya itu 8,1. Kemudian setelah kita pilih soft contact lens-nya, kita lakukan edukasi kepada pasien. Bapak ini kami akan melakukan pemasangan kontak lensa pada Bapak, yang ini tujuannya untuk membantu Bapak untuk membantu bisa melihat lebih jelas, bantu Bapak, dan bisa digunakan sebagai pengganti kacamata juga, dan ini juga termasuk aman ya. Ada beberapa efek samping mungkin terjadi, dan kalau kita melakukan perawatan yang baik itu bisa saya dihindari. Apakah Bapak bersedia? Iya. Jadi kemudian untuk soft contact lens ini, kita apabila pasien tersetuju, kita bisa sebelumnya kita minta pasien untuk pasang sendiri. Sebelumnya itu bisa cuci tangan, ya Bapak bisa cuci tangan. Ya. Kemudian setelah pasien cuci tangan itu, kita ajarkan kepada pasien cara penggunaan pemasangan soft contact lens-nya. Jadi maaf ya, jadi Bapak ini saya jelaskan ini cara pasangnya itu nanti kalau Bapak sudah cuci tangan, jadi nanti soft contact lens-nya disimpan di tangan, kemudian kita letakkan nanti pada bagian tengah, di bagian tengah atas, tengah atau atas. Maaf, Bapak bisa melihat ke bagian tengah atau bagian atas, ini bagian hidungnya. Kemudian nanti kontak lens itu disimpan di bagian samping, ya, bagian samping sini. Nah, seperti itu. Nah, Bapak boleh ini kontak lensnya. Ya. Maka dipasang, Bapak melihat ke sini. Setelah dilakukan pemasangan kontak lens, maka kita bisa tunggu 20 menit untuk melihat penyesuaiannya. Nah, setelah 20 menit kita cek kembali, tanyakan kepada pasien apakah penglihatan Bapak tambah baik atau terang sekarang. Ya, jadi misalnya dia terpasang dengan baik, maka dan kita bisa lihat juga apakah dia terpasang dengan baik dengan mengecek di slit lens-nya. Ya, silahkan ya Bapak sini, nanti kami akan periksa. Kita lihat yang pertama, kita lihat adalah sentrasi dari soft contact lens-nya, apakah berada di tengah atau apakah berada buka mata, apakah berada di tengah atau tidak. Kemudian kita akan berkedip juga. Kemudian setelah itu juga kita lihat juga periferinya bagaimana, apakah bergeser normal 1 mm, kalau normal 1 mm saja dari limbus. Bapak bisa melihat ke kiri dan ke kanan, ya, atas bawah. Ya, untuk pasien ini normal, masih soft contact lens berada di tengah dan pergeserannya masih dalam batas normal. Kemudian kita lakukan pemeriksaan push up testnya juga bisa dilakukan dengan menekan dan sambil melihat pergerakan bagaimana. Ya, dan pasien ini pergerakannya masih normal. Ya, sudah Bapak. Kemudian setelah itu kita lakukan pemeriksaan over refraksi pada pasien. Dari kita yang mengecek bagaimana visusnya apakah sudah mencapai 20/20. Nah, jika belum mencapai 20/20, maka kita pesankan soft contact lens-nya yang sesuai dengan hasil over refraksinya. Bila over refraksinya lebih dari 4, maka kita harus memperhitungkan vertex distance-nya lagi. Sekian penjelasan saya mengenai pemeriksaan soft contact lens. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.